Shalom teman-teman, kita kembali bertemu lagi di renungan kali ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kembali mengumpulkan kami di renungan kali ini. Semoga kami dapat sanggup untuk mendengarkan dan menerima renungan juga firman, ya Tuhan. Semoga renungan dan firman itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang renungan kali ini hendak dimulai. Dampingi kami dan berkatilah kami, ya Tuhan. Terima kasih, dalam namamu kami berdoa, amin. War never changes. Perang tidak pernah mengubah. Yap, tepat sekali. Di renungan kali ini kita akan membahas tentang perang. Lebih tepatnya konflik Ukraina dengan Rusia yang sedang berlangsung saat ini. Tentara Rusia dan Ukraina saling bunuh-bunuhan, saling tembak-tembakan, saling ledak-ledakan, dan sebagainya. Tapi menurut kalian yang salah itu tentara Rusia atau Ukraina sih? Jawabannya tidak keduanya. Yang salah bukan pihak tentaranya, bukan pihak kemiliterannya, tapi pemerintahannya. Loh, tapi kan yang saling bunuh-bunuhan para tentaranya. Kok mereka nggak salah? Nah, di Alkitab kan jelas tertulis bahwa membunuh itu dilarang. Nah, untuk menjawab pertanyaannya itu, mari kita lihat kembali saat Yesus hendak disalibkan di kitab Lukas 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Mari kita ingat kembali, siapa sih yang menyalibkan Yesus? Apakah imam-imam kepala atau kaisar sendiri? Tidak, yang menyalibkan Yesus itu adalah prajurit-prajurit Roma yang kedudukan hierarkinya dan kepemimpinannya jauh dari tingkatan kaisar. Mereka adalah orang-orang yang diperintah, bukan pemerintah. Sekarang coba kita pikir-pikir, para prajurit Roma yang menyalibkan Yesus itu, kenapa sih kok mereka tega berbuat hal tersebut? Kenapa mereka mau melakukan hal yang kejam dan brutal, menyiksa orang sampai segitu parahnya? Nah, itu semua mereka lakukan karena mereka disuruh oleh atasan mereka, oleh pemerintahnya. Seorang prajurit itu harus taat dan patuh kepada atasannya, perwira-perwiranya, jenderal-jenderalnya, dan kedudukan yang lebih tinggi lainnya. Dan dalam kasus ini, atasan yang paling tinggi bagi para prajurit Roma pada waktu itu adalah kaisar sendiri. Kalau kaisar menyuruh untuk perang, ya pergilah mereka untuk perang. Kalau kaisar menyuruh mereka untuk berhenti berperang, baru pasukan tentaranya berhenti berperang. Kalau kaisar menginginkan seseorang untuk mati, para prajuritnya harus siap menaati. Saat kaisar sudah memutuskan untuk menjatuhi Yesus hukuman mati dan menyuruh tentaranya untuk menyalibkan Yesus, para tentara tersebut mau tidak mau harus menyalibkan Yesus. Bahkan, sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam lagi, kaisar yang merupakan pemimpin bangsa Romawi, bukan dia sendiri yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus.
Kaisar tidak menemukan suatu kesalahan apapun pada Yesus. Melainkan Kaisar dihasut oleh para imam-imam kepala yang merupakan pihak pemerintahan orang Yahudi. Nah, kembali lagi ke persoalan tentang para prajurit yang menyalibkan Yesus. Mereka disuruh oleh atasan mereka untuk menyalibkan Yesus. Maka pergilah mereka menyalibkan Yesus. Tapi, apa boleh kita sepenuhnya membenci para prajurit Roma tersebut? Sepenuhnya membenci. Bolehkah kita membenci para prajurit yang sudah menyakiti, menyiksa, dan mengolok-olok juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus? Tidak. Jangan. Yesus sendiri berkata bahwa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka masa tahu kalau Tuhan Yesus itu memang benar juru selamat. Oke lah, itu mungkin dari sudut pandang agama, bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus mengasihi bahkan musuh kita. Tapi, kalaupun kita lihat dari segi sudut pandang hukum, para prajurit itu mereka juga nggak salah. Mereka juga manusia. Mereka sudah menjadi bagian dari Legiun Romawi sebagai sebuah pekerjaan. Mereka melakukan itu untuk mencari nafkah. Dan karena mereka sudah mengabdikan diri mereka ke Kekaisaran Roma sebagai seorang prajurit yang baik, mereka mau tidak mau harus patuh ke atasan mereka. Kalau mereka menolak untuk melakukan hal tersebut, lalu dipecat, mereka mau makan dari mana? Cari uang dari mana? Iya kalau cuma dipecat. Coba kalau ternyata pakai dihukum segala. Nah, sekarang kembali lagi ke permasalahan perang antara Ukraina dan Rusia. Memang, kalau mau disalahkan, pihak Rusia memang salah, bisa dibilang salah. Menginvasi negara orang lain. Memang, pihak Rusia tidak sepantasnya membawa masuk pasukan tentaranya ke wilayah Ukraina. Tapi, apa boleh kita sepenuhnya membenci tentara-tentara tersebut? Tidak, jangan. Tentara juga manusia. Mereka menjadi abdi negara sebagai sebuah pekerjaan. Mereka melakukannya untuk mencari nafkah. Dan karena mereka sudah mengabdikan diri mereka ke tanah airnya, yaitu Rusia, mereka mau tidak mau harus patuh ke pemerintahan tertingginya. Saat pemerintah Rusia menyuruh untuk perang, pergilah pasukan tentara berperang. Saat pemerintah Rusia menyuruh untuk berhenti berperang, barulah pasukan tentara akan berhenti berperang. Saat pemerintahan Rusia menginginkan tentara Ukraina untuk diserang dan dibunuh, tentara Rusia mau tidak mau harus patuh. Hate the government, not the people. Salahkan pemerintahannya, jangan rakyatnya. Nah, teman-teman, saya harap renungan hari ini, kali ini, dapat mengubah persepsi dan pandangan teman-teman dalam konflik yang sedang panas ini. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman dan sabda-Mu, juga renungan pada kali ini, pada saat ini ya Tuhan. Semoga kami dapat menjadi tahu mana yang dapat dibenarkan dan mana yang dapat disalahkan. Lebih tepatnya pada konflik antara Ukraina dan Rusia yang sedang berlangsung saat ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang bertarung demi kebenaran
dan bagi mereka yang ada dalam pihak yang salah, semoga Kau benarkan hati mereka, Kau tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan hal yang benar. Semoga mereka dapat stop, dapat berhenti untuk melakukan hal-hal buruk yang mereka sedang lakukan saat ini. Semoga konfliknya juga cepat mereda ya Tuhan. Banyak warga sipil di sana yang sedang menderita, banyak krisis di sana. Semoga hentikanlah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami dalam renungan kali ini. Semoga sabda-sabda dan firman-Mu ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, kami percaya.